Kamu kan juga sering banget traveling bersama Kak Sadam gitu ya. Pernah berantem gak sih di saat traveling itu? Paling berantemnya tuh lebih ke arah kayak misalkan kan kita sering road trip. Aku nggak baca salah baca maps. Biasalah ya wanita Yes. gitu ya. Nyasar dong. Nyasar lah dikit. Tapi kan Terus? kadang puter baliknya jauh. Itu sih Heeh. yang bikin sebenarnya bukan berantem ya, cekcok kecil aja lah di perjalanan. Satu negara yang paling ingin dikunjungi bersama Kak Sadam. New Zealand. Kenapa? Karena pengen banget ngerasain road trip pakai camper van di sana karena alamnya sebagus itu. Pengen banget sih road trip camper vanan di sana. Tapi belum. Apa yang kamu lihat juga selain itu di sana? Alamnya sih, alamnya bagus banget. Kamu suka yang alam berarti ya? Suka. Asalkan nggak harus selalu tiap hari hiking ya. Aku tuh waktu itu cuman Juveloop, terus habis itu Juveloop. Extreme Silk Skin. Yes. Terus aku botox tapi cuman area dahi doang. Menghilangi kerutan ya, biar pas senyum nggak ada kerutan-kerutan gitu. Yes. Apa yang kamu rasakan? Aku ngerasa muka aku bener-bener lebih glowing banget sih. Beauty Pod by Youth and Beauty. Hai Beauties, welcome back di Beauty Pod by Youth and Beauty Clinic ya. Kali ini bintang tamunya sangat-sangat di luar nalar ya. Karena kalau misalkan kita ngeliat Instagram tuh bikin iri semua orang kayaknya ya. Pernah ke Greece, pernah Kroasia ya. Abis itu Norway, Albania. Kalau aku sebutin nih 2 jam nanti ya. Kita sambut langsung Kak Gladys Victory. Halo semuanya. Hai. Ini pertama kalinya kita ngobrol-ngobrol juga ya. Betul banget. Enjoy aja di Beauty Pot ini ya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Susah banget ya nyari waktunya ya. Betul lagi. Kita harus menentukan waktu yang benar-benar tepat nih ya. Karena di Indonesia juga nggak lama juga, bentar lagi juga bakal pergi lagi ya. Betul. Berapa hari lagi udah pergi lagi. Wow. Thank you so much ya udah gabung-gabung di Beauty Pot by Youth Beauty Clinic ya. Sebuah kehormatan nih ya. Traveler antusias, karena aku juga kebetulan traveler juga ya, tapi aku skala lokal. Kalau kamu kan internasional. Kan awalnya kan dari lokal dulu ya, habis itu baru ke internasional. Yes. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, aku ada mini game dulu Kak Gladys Oke, ya. boleh. Jadi kamu bakalan harus pilih cepat ya. Oke. Aku ada 2 pilihan, nanti kamu harus pilih salah satunya. Oke, siap. Kak Gladys, window seat atau aisle seat? Window seat. Summer atau winter? Winter. Gunung atau pantai? Pantai. Solo trip atau trip bareng pasangan? Trip bareng pasangan. Gila foto atau menikmati suasana? Foto deh. Asia atau Eropa? Asia. Greece atau Norway? Pilihan yang susah ya. Tapi aku pilih Greece. Satu negara yang pengen banget Kak Gladys bakal balik lagi. Mau balik lagi? Jepang yang pasti. Wow, luar biasa ya itu pilihan-pilihannya ya. Kenapa tadi aku nanya Greece atau Norway? Karena itu highlight yang paling banyak dari Kak Gladys. Iya. Kita cari-cari dulu ya. Kalau biasa ya. highlight yang paling banyak itu enjoy di negara itu ya. Boleh sebutin nggak? Tadi kan antara Greece dan Norway, apa kamu sebutnya tadi? Aku pilih Greece. Yes, kenapa tuh? Karena di Norway dingin banget ya. Karena kan gitu. kemarin aku tuh kesananya tuh pas lagi winter. Sedangkan pas kemarin ke Greece tuh spring to summer ya. Jadi cuacanya udah lebih enak. Sedangkan kalau di Norway itu kan lebih ke tempat buat cari aurora ya. Yes. Aku tuh nyari aurora di minus 20, minus 30 derajat itu malam-malam. Jadi dingin banget sampai kuku tangan, kuku jari itu sakit. Jadi ya sekali cukup. Nanti kalau ada rezeki lagi ya, kalau ada rezeki lagi baru deh kesana lagi mau. Wow, total udah berapa negara sih yang sudah disambangi? Itu aku udah explore 52 negara. 52 negara? Masih dikit itu lah. Ngomong-ngomong di global berapa ya? Ada berapa negara ya? Kok bisa-bisanya loh hampir setengah ya bisa dibilang? Kalau sekarang tuh setahu aku yang terdaftar di UN itu 195. Wow. Jadi masih jauh dari setengah sih sebenarnya. 1/4 lah ya. Target ada dong. Target, kira-kira berapa negara nih? Aku sih targetnya nggak muluk-muluk ya. Aku 100 dulu aja deh. After itu baru kalau ada kemungkinan nambah nih ya, kita tambah. Oke, kayaknya sih memungkinkan ya. Kayaknya memungkinkan sih untuk 100 itu ya. Dan ngomong-ngomong, negara apa yang pengen kamu datengin lagi? Tadi udah disebut juga ya, Jepang. Iya, Jepang sih salah kenapa? satunya. Karena Jepang itu tuh makanannya enak, terus juga kotanya bersih, transportasi umumnya tuh bener-bener terjangkau banget, efektif juga, dia bisa menghubungkan kemana-mana, gampang lah gitu ya transportasi umumnya di sana.
Terus orang-orangnya juga baik, culture-nya juga enak Cocok gitu ya, ya. cocok gitu, tidak menyeramkan lah bagi Hmm. turis gitu. Yes, yes, yes. Dan kota teraman juga ya, Kota negara teraman teraman juga, juga negara ya. teraman, Bener, bener, bener bener, bener. banget. Aku tuh sering banget interview sama traveler-traveler. Mm-mm. Katanya kalau misalkan ke negara itu yang cocok pertama harus makanannya dulu. Betul, Setuju gak sih? setuju banget. Makanan Jepang enak-enak, cocok Makanan berarti. Jepang enak. Makanya tadi ada pilihan Asia atau Eropa, aku pilih Yes, Asia kan. Karena yes. lidahku tuh Asia parah. Parah ya, Parah. makanan Iya. Asia cocok semua ya. Dimanapun pasti aku mencari makanan Asia. Harus ya, walaupun di Eropa Harus. juga ada ya. Betul, betul. Apa kalau nggak ada bawa sambal di koper? Iya, betul banget, itu yang aku lakukan. Itu yang aku Itulah lakukan. tipsnya ya. Kalau Betul, kangen-kangennya gitu ya. tipsnya, benar-benar. Nah, Kak Gladys, awal mula kamu menjadi content creator traveler, aku sebutnya ya. Oke. Kapan pertama kalinya? Pertama kali bisa dibilang 2022 lah. 2022 ya. Betul. Berarti baru-baru ini juga dong ya. Baru kok, baru. Sekarang 2026 ya, Karena- baru-baru ini Karena aku berarti baru ya. lulus kan 2022 awal harusnya lulusnya. Wow. Negara pertama yang kamu sambangi apa kalau masih ingat? Kayak Singapura ya waktu kecil. Yang deket-deket Yang dulu deket-deket ya. dulu aja ya. Iya kan biasa ya jalan-jalan sama orang tua kan. Yang deket-deket gitu. Kapan pertama kali kalau misalkan kamu nyadari nih kalau traveler itu sebagian dari profesi kamu juga yang Oke. sekarang? Di 2022 sih. Semenjak baru kecemplung langsung menyadari juga. Oh, Di kayaknya. akhir sih. Jadi kan Oh. awal-awal sebenarnya aku udah mulai travelingnya itu 2021. Mm-mm. Cuman gak seintens itu kan. 2022 Hmm. mulai sampai akhirnya ya karena banyak yang tap in kerja sama dan lain-lain, itu di Oh. akhir tahun mulai fokus buat jadi Oh. content creator traveling. Jadi awalnya ini. jalan-jalan aja terus Betul. brand-brand nih pada nengok Betul, nih, pada ajak betul. kerjasama nih gitu. Akhirnya kamu Betul. memutuskan, ah udahlah ya. Jadi aku sempat nyoba kerja di kantor juga, kantoran juga. Oh. Cuman kayaknya aku memang tidak bisa ya kerja kantoran, jiwanya jiwa-jiwa bebas gitu loh Kak, Yes. gitu. Jadi kayak oke, berarti emang mungkin jalan gue di sini deh gitu. Kita coba seriusin di sini Yes. gitu. Nggak betah duduk ya kalau Nggak betah anak-anak duduk, traveler ya. betul Ya, banget. harus kemana-mana ya. Kalau Betul misalkan banget. 9 to 5 ya, 9 to kebayang 5 nggak aku agak- office ya? gitu ya. Aku tahu itu Paham ya. ya? Nah, ngomong-ngomong, apa sih tantangan terbesar menjadi traveler content creator? Tantangan Yang terbesar. orang-orang lihat kan kayaknya enak-enak Mm-mm. aja nih postingannya, wah bagus, makan ina inu. Tantangan Tapi terbesarnya ada gak sih tantangannya? adalah gajinya rupiah. Apalagi rupiah lagi begini ya. Betul banget, Berasa. berasa banget ya, Oh. berasa banget itu sih. Iya, kebayang Sih. juga sih. Selain itu, Selain itu, gak ada sih. itu aja ya. Gak aja sih. Bener. Permasalahan ada di uang ya. Betul. Tentu kalau misalkan dapat support ya, itu Sama seneng kok, banget sama dong. paling unik sih kalau Mm-mm. lagi beda-beda time zone. Sedangkan Hmm. kerjaan kita kan mengikuti waktu Jakarta ya. Paling itu Yes. sih. Cuman so far selama ini masih bisa terhandle lah gitu. Mm-mm. Belum jadi big issue gitu loh. Yes. Tapi bohong kalau misalkan content creator itu nggak pernah merasakan jenuh. Ya, Jujur pernah gak ya, sih? pernah, bener. Karena kayak kan biasanya Mm-mm. waktu dulu sebelum jadi content creator Yes. traveling ya untuk menikmati pemandangannya gitu ya, fully Enjoy hadir, the enjoy the moment moment. gitu. Sedangkan karena ini menjadi jadi kerjaan ya kita Mm-mm. ada kewajiban untuk take video Mm-mm. dan lainnya, apalagi kalau misalnya kerjasama gitu kan. Sebelum Yes. makan aja kita harus take video dulu Yes, gitu. konten nih Konten gitu. gitu. Harus gitu. Lama-lama kalau itu repetisi ya namanya, Mhm. pasti kan kayak ada jenuhnya juga. Cuman aku sangat amat bersyukur sih. Mm-mm. Jenuh yang aku syukuri gitu loh. Yes, Gitu. happy juga berarti juga, jalannya. bener. Kamu itu jenuhnya bikin skripnya atau kayak dikejar deadline oleh brand-brand? Jenuhnya itu kadang bikin skripnya. Cuma kalau dikejar deadline kan ada manajer juga yang bantuin ya. Yes. Jadi aku nggak Oh. langsung nih gitu. Oke, jadi membuat skrip-skrip itu ya Membuat susah skrip, juga ya. iya, apalagi Apalagi kalau kalau misalnya content creator kan harus ada kayak momen Hook khusus lah, kan? momen khusus, Iya bener. kan? Misalnya nih kayak kita udah nyiapin misalnya kan, Mm-mm. kalau misalkan traveling gitu kadang suka nyiapin supaya nggak di tempat langsung nih mikirnya. Yes. Tapi kan kadang pas kita nyampe suatu tempat ada Ya, hal yang berbeda, terus jadi kayak kendalanya. bisa nih, harusnya kita bisa nih bikin konten yang ini lagi. Jadi kan Mhm. mikir lagi apa segala macam ya, itu sih paling. Tapi ya lagi-lagi itu adalah hal yang aku syukuri, walaupun ya semua pekerjaan pasti ada susahnya, ada Mm-mm. capeknya, cuman semua ini aku syukuri aja lah. Kira-kira apa yang membuat kamu konsisten sampai sekarang ini? Yang buat aku konsisten karena mungkin
traveling juga adalah passion aku ya, Wow. gitu. Jadi ya menjalankannya ya happy. Itu sih kan orang kalau melakukan sesuatu tapi happy Mm-mm. pasti kan akan konsisten dengan sendirinya ya. Yes. Apalagi kalau Gitu. misalnya pekerjaan dengan Betul, hobinya sendiri betul, jalannya betul. jauh lebih happy pastinya. Ditambah kan sama Mm-mm. pasangan aku sama suami aku. Jadi kan lebih lagi kan happy-nya. Yes. Oke. Kak, Hmm. biasanya kan banyak orang ya mimpi itu bisa traveling keliling dunia ya. Mm-mm. Menurut Kak Gladys sendiri apa yang sebenarnya tidak terlihat dari yang enak-enak itu tadi? Tidak terlihat ya. Pastinya kayak research-nya, terus juga jam tidurnya pasti akan Yes. berkurang juga. Misalkan kita harus ada ngambil scene video di pagi hari, bagus nih pagi hari kan berarti Mhm. jam tidurnya juga berkurang. Yes. Terus juga permasalahan-permasalahan yang nggak kelihatan ke publik, mungkin kayak masalah struggle ngurus visa juga, ya kan. Sama ya itu ya balik lagi karena rupiah sekarang Yes. lagi begini, jadi ya pengeluarannya juga lumayan ya. Itu kan tapi itu kan tidak terlihat di publik yang bagian-bagian Yes. itunya gitu sih. Biasanya kalau orang-orang traveling ya mengeluarkan tapi cepat merimanya juga. Aku nggak tahu itu kenapa. Setuju? Betul, Setuju kan? setuju. Apa ada sesuatu sesuatu. magis-magis khusus gitu ya sebagai orang pecinta traveler ya? Aku kayak Mhm. mau jalan-jalan tuh keluar enggak aku Tapi, hitung. Tapi betul. tuh baliknya cepet. Karena mungkin kita happy kali ya mengeluarinnya ya. kayaknya ya. Nggak ngitung-ngitung ya. Jadi rezekinya Alam juga balik menyambut lagi. kita mungkin Betul, ya. Betul. Wow, itu sih aku Karena kan setuju itu sih. juga bagian dari ajaran agama Oh ya. Islam tuh kayak carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan. Jadi ya Setuju. Iya kita loh, bener bisa. loh. Cobain deh ya kali-kali jalan-jalan kayak Kak Gladys Hmm. ke seluruh dunia ya. Gak ada bosennya Kak jalan-jalan mulu. Ya kadang bosen ya kalau sampai 5 minggu di luar, Yes. kangen sama rumah. Tapi ngomong-ngomong kok jalan-jalannya sering ke luar negeri. Emang gak suka yang lokal-lokal? Udah pernah kok yang lokal-lokal, cuman mungkin sekarang memang lagi kesempatannya di luar negeri, jadi ya kita eksplor itu sih. Wow, ini ya orang-orang traveler itu banyak pembelajaran pastinya kalau misalkan keliling dunia ya. Setuju gak kalau negara itu mengubah hidup? Kayak mungkin di Tokyo orangnya tuh kayak rapi-rapi ataupun kayak bener. bersih banget. Itu kan Betul. menjadi pembelajaran juga Pembelajaran. untuk kita juga ya. Oh, Bener. kalau misalkan di Indonesia diterapin juga nih kayak seperti di Tokyo. Setuju gak sih Kak kalau misalkan negara itu punya gaya hidupnya masing-masing? Setuju banget, kayak setelah aku berarti udah 4 benua itu punya Wow. ini yang berbeda-beda ya orangnya ya, punya habit yang berbeda-beda. Terus juga semakin aku menjelajah jadi semakin sadar kalau kita tuh kecil banget di dunia ini dan banyak banget kehidupan lah di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Jadi ya lebih bersyukur juga sih bisa merasakan itu semua. Apalagi kayak contohnya aku pernah ke negara termiskin di dunia, salah satunya Apa adalah itu? namanya Burundi. Dan melihat kehidupan di sana tuh bener-bener bikin kita jadi sadar bahwa hidup di Indonesia tuh bener-bener bikin bersyukur banget lah dibandingkan di sana gitu. Kamu lihat langsung tuh Lihat langsung betapa mirisnya kalau bisa betapa kita bilang ya. mirisnya di sana, benar. Semiskin apa sih Kak, boleh diceritain nggak Burundi tadi? Semiskin jalanannya itu pada masih tanah semua. Walaupun di kota. Oke, kotanya masih oke lah ya, masih ada. Cuman ketimpangan sosial tuh bener-bener parah sih. Oh, Sampai kayak wow. ngantri BBM, bensin aja mereka tuh kayak bisa berminggu-minggu. Karena mungkin ada ya korupsinya juga lumayan besar di sana. Ya. Memang entah sengaja dimiskinkan atau bagaimana. Gitu. Sedih lah. Jadi yang kaya ya mungkin orang-orang yang kayaknya, ada cuman kuasa, ya mungkin kita bilang. mostly hidupnya dimiskinkan banget sih gitu. Wow. Karena aku tuh juga road trip gitu kan, kayak masuknya dari border mana, keluarnya dari border mana. Jadi bener-bener lumayan melihat lah area sekitarnya gitu. Mungkin kalau di Jakarta kita melihat area-area Jawanya, tapi ya itu bener-bener parah banget sih. Apa yang kamu pelajari Kak, Warnanya dari negara itu? oren semua gitu. Oh, wow. Oren semua kebayang lah ya, tanah Iya, semua iya, gitu iya. kan Bu. Yang aku pelajari ternyata ya di dunia itu pun orang-orang masih bisa tertawa gitu. Jadi ya apa ya, aku ngeliatnya tuh bener-bener terharu banget di kondisi yang menurut kita melihatnya serba keterbatasan, tapi menurut mereka ya itu hidup mereka, jadi mereka fulfill hidup happy aja dengan hal seperti itu, bikin terharu banget sih. Apalagi kan Wow. kayak kadang kita suka masih banyak ngeluh ya Yes, gitu yes, di yes, yes. sini.
Dan melihat itu semua aku benar-benar sampai meneteskan air mata gitu loh, Wow, karena aku sempat kebayang. nonton show gitu, drum Mhm, show namanya di mhm. Burundi, dan orang-orangnya tuh beneran yang happy gitu. Jadi aku Wow. kayak terharu banget lah pokoknya di sana Mereka tuh. punya hati yang besar berarti ya. Tidak perlu dipikiri itu semua gitu. Yang penting kita menikmati hidup kita di negara Bener ini gitu banget. ya Karena kan yang istilahnya. mereka tidak ada perbandingan mungkin ya kan, kalau Mhm. sedangkan kita kan jadi punya perbandingan. Iya, Ya iya, hidup iya. yang mereka rasakan ya seperti itu, mungkin itu udah hidup maksimal bagi mereka. Mhm, Makanya kan mhm. kita melihatnya jadi kayak ya bersyukur banget loh. Yes. Merinding nih Selain aku negara ngomonginnya. Burundi gitu, kira-kira ada gak negara lain yang kamu kira-kira dapat pembelajaran besar di negara itu? Apa ya? Selain Burundi ya, Mhm. Mesir sih. Wow, kenapa boleh diceritain nggak? Jujur di Mesir itu tuh orangnya tuh terkenal ya, Mesir itu Yes. terkenal dengan orang-orangnya tuh isinya scam-scam semua. Jadi kayak turis tuh sangat amat menjadi tempat ladang scamnya mereka lah. Aku pun kemarin ekspor Mesir tuh sama mahasiswa sana. Mhm, Nah itu pun mahasiswa kan ngobrolnya pakai bahasa Arabnya mhm. juga ya. Jadi lebih bisa berkomunikasi sama mereka. Itu pun masih aja kena. Jadi yang suka, jadi mereka tuh juga terkenal orangnya tuh suka emosi, suka marah-marah gitu loh kalau Oh, ngomong. Kayak mungkin karena di Mesir tuh ya panas juga ya. Karena panas yes. jadi bikin orangnya tuh semua pada emosian dan Emosian. segala macem gitu. Itu sih. Hmm. Jadi bener-bener pembelajarannya lebih ke arah kayak ya nggak semua area yang kita kunjungin tuh Mhm. bisa setertib Jepang Yes. gitu, bisa seindah mungkin Eropa yang kita lihat atau Norwegia ya. Ada juga ya negara-negara yang Mhm. butuh butuh apa ya, hati yang besar untuk jalan-jalan di sana, karena ya itu banyak Mhm. yang harus dihadapi gitu sih. Wow, sampai mahasiswa Indonesia di sana juga mengakui ya? Mengakui, terkenal banget Wow, sih Mesir itu, terkenal. Tapi wow. patut dicoba kan, kamu suka Patut jalan-jalan, dicoba ya, patut dicoba. ya. Asalkan aku saraninnya ya sama mahasiswa Indonesia di sana lah. Oh iya, banyak ya kalau misalkan Banyak, karena mahasiswa kan ada tersebar di universitas sana-sana ya? universitas yang terkenal Mhm, di sana mhm. kan, Universitas Al-Azhar, Kairo. Jadi banyak orang Indonesia di Kamu sana. yang ngontek duluan apa mereka yang kontak Mmm, untuk mencari mereka-mereka itu? Kayaknya kita yang cari sih, kita yang cari. Oh, baru Cuman mereka kayak, mungkin kayak tour guide-nya istilah bilang ya, ada yang yang nemenin jadi kita freelance, untuk jadi tour kayak, guide, jadi "Makanan yang enak nemenin. di sini loh Betul tempatnya," betul gitu. betul betul. Wow, enak juga Karena ya, ya itu berarti ya jangan scam takut banget. kesepian ya kalau Enggak misalkan takut jalan-jalan ke luar kesepian, negeri ya? bener. Tapi itu emang lebih ke Mhm, negara-negara yang agak susah dijangkau ya, mhm, informasinya, transportasi umumnya gitu sih, yes. aku saranin buat ditemenin sama orang diaspora sana Mmm, lah gitu, yes, yes, atau yes, yes. mahasiswa. Nice. Nah, Kak, kamu kan sering banget keliling dunia ya. Mhm, Kira-kira budaya yang bener-bener kamu, wah, amazed banget nih sama budaya ini? oke. Tetap budaya Jepang sih, aku amazed Wow. banget sama budaya Jepang karena mereka setertib itu, sebersih itu, kan even terkenal juga ya di Jepang tuh, even tong sampah aja tuh nggak Mhm. ada gitu. Jadi mereka tuh Oh, kalau mau jajan dan segala macem yes. pasti simpen sampahnya itu buat dibuang ke rumah gitu. Terus Wow. juga ya itu sih, Jepang yang bener-bener paling aku salut, bersih dan Sebersih ininya. itu ya, makanya kemarin tuh ada yang sempat viral waktu itu jalan-jalan ke Jepang hanya pakai kaos kaki dan kaos kakinya masih tetap Masih bersih. masih bersih ya. Iya iya Wow, iya iya. sebersih itu ya. Sebersih Selain itu sih. bersih, apa yang paling bikin kamu amazed lagi tadi orang-orangnya juga katanya ya? Orang-orangnya juga, Orang-orangnya tuh kamu bener. bilang baik-baik tuh mereka baiknya karena gimana, Kak? Karena mungkin mereka budayanya tuh emang budaya santun juga ya. Kalau kamu pernah lihat Oh, gak sih kayak heeh. konten orang Jepang tuh bener-bener kayak ya kayak kan kalau kita Oh, ya ibaratnya kita kayak sama orang tua kan dia punten, punten gitu. iya. Sama budaya mereka juga kayak gitu sih, gitu. Oh, dan lalu lintas di sana juga tertib banget Tertib ya. Pasti banget, nggak ada bener. macet-macet Gak ada. seperti di Jakarta ini. Karena mungkin transportasi umumnya sangat amat terintegrasi banget ya. Mhm, Jadi mhm. orang-orang lokalnya tuh banyak yang pakai transportasi umum Yes, di yes, yes, sana yes. gitu sih. Bener-bener setuju, Mhm setuju. mhm. Masuk ke love story ya. Oke. Aku tahu siapa sih yang nggak kenal Kak Sadam ya dan Kak Gladys ini kemana-mana selalu berdua ya. Kira-kira pertemuan pertama sama Kak Sadam itu saat kapan sih, Kak? Boleh diceritain nggak? Aku masih ingat bulan Mei 2021. Hmm. Baru. Ketemunya di? Ketemunya karena dikenalin teman, terus kita janjiannya di Oh. Senayan City. Oh iya, Iya. aku kira ketemunya di luar negeri, tapi tetap ya Enggak, di Indo tetap. juga ya. Tapi fun fact, aku tuh sama Mhm. Sadam tuh sama-sama anak UI kan. Dan fakultas kita tuh Oh, sebenarnya sebelahan. Fakultas Hukum, Kak Fakultas Sadam, Hukum kamu. sama aku Fakultas Ilmu Administrasi di FISIP, area FISIP kan, Oh, sebelahan tuh. Tapi kita nggak pernah
kenal. Aku bahkan nggak tahu dia hidup di dunia inilah ibaratnya selama kuliah. Memang angkatannya sama. Dia kan 17. Aku tuh Mm-mm. SMA-nya tuh 17 tapi kuliahnya 18. Tapi kan Oh. berarti kan harusnya masih Iya. selingkup lah Pasti ya. kayaknya ngelirik dikit tuh Heeh, kelihatan lah bener, ada nih bener. wujudnya. Dan temen aku, sahabat aku banget ternyata kenal Sadam. Oh. Tapi aku ya mungkin itulah ya, mungkin kalau jodoh tapi belum waktunya ya belum ketemu gitu. Oke, kemudian dicomblangin nih Dicomblangin sama gitu. teman, bener. And then yang ada rasa-rasa duluan siapa nih? Dia kali ya. Dia kali ya. Dia kali ya. ya. Kan dia nyamperin aku di Oke. sensi. Oh, jadi emang pada saat itu sama-sama single kebetulan. Betul dong. Bahaya ya kalau nggak sama-sama Kan single. lagi zaman. Serem banget, nggak mau Takut. dulu, takut. Iya, jadi awal mula Kak Sadam yang nyamperin duluan, abis itu mulailah jalan, terus nyaman, kebetulan Kak Gladys juga. Betul. Wow. Kira-kira ya, kapan Kak Gladys tahu kalau Kak Sadam adalah orang yang paling tepat untuk dijadikan partner hidup? Jujur 2 minggu pertama udah tahu lagi. Secepat itu. Karena Bintang kita kamu tuh- apa? Aku Virgo. Oh, Virgo memang ya, kalau dia udah nyaman selalu ya. Dia Capricorn, sama-sama Earth sign tuh katanya cocok ya. Ya. Nah itu karena kita PDKT-nya seintens itu aja sih, ngobrol, ketemu dan segala macam. Jadi Mm-mm. kayak walaupun PDKT 2 minggu kayak udah kenal lama ya. Aku baru cerita loh di sini loh. Aku Oh, belum pernah wow. cerita kemana-mana loh. Wow, ini podcast pertama kali ya juga ya. Iya. 2 minggu sudah menemukan cinta sejatinya ya. Abis itu kan berlanjut, abis itu mulai ke pernikahan tentunya ya. 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun pacaran, 4 tahun nikah. pernikahan baru nikah. Abis itu apa yang bener-bener wah berarti gue gak salah pilih nih, Sadam. Oh, dia pekerja keras banget sih. Aku bisa Oh. melihat itu gitu loh. Itu yang paling beda. Dia benar-benar pekerja keras, pantang menyerah. Ya dimanapun ada kesempatan untuk bekerja dia selalu bekerja. Aku nggak pernah ngeliat dia leha-leha istirahat gitu loh. Lebih ke itunya sih. Walaupun lagi keliling dunia Iya, tetep, yang namanya kerja tuh tetap ya. Betul, dia pekerja keras banget sih. Karena kan bisa lihat ada orang yang kayak biasa aja hidupnya, ya udah kerja, tapi kan pekerja keras itu kan bisa kelihatan sendiri ya gitu. Yes. Aja ya. Kamu kan juga sering banget traveling bersama Kak Sadam gitu ya. Pernah berantem gak sih di saat traveling itu? Paling berantemnya tuh lebih ke arah kayak misalkan kan kita sering road trip. Aku nggak baca salah baca maps, biasa lah ya wanita. Yes. Gitu, Nyasar dong. Nyasar lah dikit. Terus? Tapi kan kadang puter baliknya jauh. Itu Ah-ah. sih yang bikin sebenarnya bukan berantem ya, cekcok kecil aja lah di perjalanan gitu. Yes. Tapi ya so far berantem besar nggak ada lah. Nggak ada. Nggak Berantem lucu lah ya. Mm-mm. Paling Berantem kamu lucu, sih. iya. Jadi Biasa lah ya, cewek kan nggak nggak bisa mengalah baca ya. maps juga Iya, kan. bener. Susah baca maps. Kalau misalkan lagi traveling itu kan pasti ada packingnya. Siapa yang paling ribet untuk packing? Aku lagi. Iyalah pasti lah ya. Aku lagi. Kak Sadam kan simple ya Satset orangnya banget, kan. satset banget dia tuh packing. Kalau aku kayak bisa cuman bengongin doang gitu, mikirin pakai outfit apa ya gitu. Apalagi kan cewek ya, outfitnya lebih banyak juga daripada cowok gitu. Itu sih. Apalagi beda-beda season gitu kan, bikin aduh gue harus pakai apa gitu. Aku lama doang bengong gitu. Kamu nih packing yang bisa dalam hitungan jam apa hari? Jam sih, Jam tapi bisa. kalau Sadam tuh kayak 1 jam kelar gitu. Oh. 30 menit kelar gitu. Kalau kamu 1 jam ketinggalan semua Iya, barangnya ada ya. betul. Oh wow. Tapi pernah gak sih kayak mau traveling ke negara tertentu gitu, tapi kayak bawaannya itu bingung bawa apa aja harus banyak gitu. Pernah gak di negara mana? Aku pernahnya lebih ke arah karena mau traveling 5 minggu Oh wow, gitu. lama loh. Lama kan, dan Mm-mm. aku harus mikirin rotasi outfitnya kayak gimana gitu. Itu sih yang bikin lama jadinya. Terus sama aku pernah juga, ini baru kejadian nih, Yes. bulan lalu. Aku mau traveling di 2 season yang berbeda. Jadi aku kemarin tuh ke Wow. Ladah. Ladah itu tuh lebih ke winter lah ya. Baju-baju winter karena dingin banget kan dia. Dan selanjutnya aku yang trip Balkan itu kan lebih ke summer. Jadi kan harus ada 2 baju yang berbeda gitu kan. Yes. Untungnya aku punya teman. Jadinya baju-baju winternya aku titipin pulang ke Indonesia. Sadam bawa baju-baju summer ya gitu loh. Karena kita Wow. pisah kan berangkatnya gitu sih. Diakalinya Untungnya tetap gitu ada ya. tetap ada jalan keluar ya, walaupun Iya, iya, struggle iya. kayak gitu ya. Iya. Seru deh kalau misalnya punya teman-teman di berbagai Iya, negara kayaknya gitu kalau ya. udah traveling gini pasti otaknya ada aja jalannya, Iya, mikir gitu ya, gimana bener. ya cara jalan keluarnya ya gitu. Seperti yang tadi aku bilang lagi, Udah masalah terbiasa. rezeki juga kan. Bener, Masuk tiba-tiba bener, ada lagi bener, yang bener, masuk bener, gitu bener, ya. bener. Nah Kak,
Ngomong-ngomong ya, kalau misalkan traveling itu tuh siapa sih yang suka bikin agenda? Misalkan itinerary-nya siapa nih yang Oke. paling kayak bener-bener harus spesifik nih, nanti kesini jam 2 kesini, jam 3 kesini gitu. Itu siapa? Biasanya sih kalau agenda besarnya Mhm. kayak framingnya misal ke negara ini berapa hari, ke kota ini berapa hari itu Sadam. Tapi isinya tuh aku. Misal kayak kita 2 hari ini ke kota Athena. Nah, Mhm. pas di Athena itu aku yang cari kita makannya apa, kita mau kemana apa segala macam kayak gitu. Jadi bener-bener kerja sama banget sih aku di Kamu traveling nyarinya itu. dari mana? Dari TikTok gitu? Dari TikTok, dari Oh, Google, referensi Instagram, teman. referensi teman juga gitu sih. Nggak sulit menemukan itu semua. Kadang Pernah tuh gak kalau yang yang datang zong gitu? yang alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah. Jarang lah ya. Berarti Bisa dibilang jago loh, jarang, searchnya bisa loh. dibilang jarang ya. Jago loh Kak Bisa Gladys dibilang ini. jarang. Sebenarnya kalau di luar negeri menurut aku yang paling yang paling presisi tuh di Mhm. Google Maps tuh udah ini sih reviewnya. Karena orang-orang luar tuh aku lihat bener-bener review tuh di Google Maps gitu lah. Jadi aku Oh. ngebaca detailin gitu tuh sebelum datang. Tipsnya itu bener. harus benar-benar dicari tuh ya satu persatu Terus juga. bahkan kalau misalnya kayak kalau ke negara-negara aneh gitu yang kayak kemarin Burundi kan agak jarang ya. Yes. Carinya di Facebook loh Kak. Oh Facebook. Karena Mereka banyak tuh grup gitu, Oh, banyak mereka grup. main Facebook ya di sana Iya, ya. Jadi ya bener. tukar-tukar informasi di sana lah jadinya Banyak ya. kayak gitu di grup-grup Facebook itu kita Oh. kayak kan padahal kan jarang dilakuin orang Indonesia ya, tapi Yes, ternyata yes. itu banyak loh di luar negeri Oh wow, pada aku pakai baru tahu Facebook. loh ya. Facebook juga ternyata jadi tempat untuk cari tahu Bener, juga ya. bener banget, Wow, bener wow, banget. wow. Dan Kak, kalau aku boleh tahu, waktu itu kamu dan Kak Sadam itu pas waktu belum menikah ya, ini pas waktu masa pacaran ke luar negeri juga, udah mulai traveling. Udah tapi sama keluarga. Nah, kamu percaya mitos ini gak sih? Ini mah Apa mitos tuh? ya, ini Iya. lokal-lokal aja ya. Aku pernah dengar mitos kalau jalan-jalan ke Jogja bersama pasangan pasti bakal putus pulang Oke, ke Jogja. aku pernah juga Iya sih, kan? pernah sih denger mitos kayak Takut gitu. gak pas waktu itu jalan-jalan kemana tiba-tiba Enggak ada sih ya. dengar mitos itu Enggak gitu? sih, karena aku percaya kali ya kalau energi yang kita percaya pasti kan akan kembali ke kita juga. Kalau kita percaya ya, wah gue jalan-jalan, gue bakal putus nih, kan berarti badan kita menyerap kalau gue jalan-jalan bakal putus ya beneran putus gitu kan. Tapi kan Iya. kalau ini enggak gitu. Sebenarnya itu sih kalau menurut aku ya, jangan Kuncinya di dibawa. mindset kita aja lah ya, mitos akan selalu ada. Betul. Tapi pernah denger dong? Pernah aku juga Ya, pernah kalau dengar. jalan-jalan kemana Jalan-jalan gitu. kemana, iya. Bersama pasangan. Iya, sebelum nikah, paling Iya nanti kan? putus gitu ya. Pernah dengar, pernah Wow, dengar. berarti memutuskan si mitos-mitos itu loh Kak Gladys sama Kak Sadam loh, luar biasa loh. Ya, kira-kira Kak Gladys, apa pelajaran terbesar yang Kak Gladys dapat dari hubungan bersama Kak Sadam? Pelajaran banget nih, gitu ya. Aku belajar banget tentang kerja keras sama dia sih. Wow. Bener-bener nggak males. Terus juga dia tuh 100% lah passionate banget sama apapun yang dia kerjakan. Gitu sih. Wow, kita tahu loh ya. Karena kita ngeliatnya di sosial media aja, foto-fotonya senang-senangnya, tapi langsung dari Kak Gladys Semuanya sendiri harus all out, berarti bener. Kak Sadam itu memang benar-benar bekerja keras Kerja ya. keras banget. Berarti bener. nggak salah pilih Nggak salah untuk pilih, alhamdulillah. mencari pasangan hidup ya. Berarti tips ya harus cari yang pekerja keras ya. Oh gitu ya. Selain itu, apa sih kriteria yang harus benar-benar didapetin? Misalkan dari kriteria Kak Sadam sendiri itu apa aja? Pertama pekerja keras, tiga Kerja dia tiga keras. ya. Dua lagi apa ya? Terus menurut aku dia orangnya nggak ribet. Hmm. Terus dia berpikir pakai logika juga. Jadi nggak cemburu-cemburuan nih, kita kan repot ya kalau Yes. misalkan cemburu-cemburuan kayak gitu. Ya. Dan dia bisa berubah aku jadi lebih baik sih. Itu sih yang utama ya harusnya. Pasangan Wow. itu harus saling melengkapi dan saling membahagiakan. Harus menambah kebahagiaan. Yes. Gitu. Wow, nggak salah ya. Sarjana hukum Kak Sadam ya. Jadi pakai logika dan intuisi ya. Bener Kebetulan aku banget. juga sama ya. Sarjana hukum SH juga. tapi jadi ST, Oh sarjana iya, traveling. sarjana traveling. Bener-bener. Sama ya, sama persis ya. Iya, memang kayak jiwa-jiwa traveler ini ya nggak bisa nih ya. Pengen aku kayak Kak Sadam ya, kapan one day gitu ya keliling dunia terus ya. Amin. Semoga next kakak ya. Amin, thank you so much. Nah Kak Gladys, kita ngomong-ngomong throwback ke zaman saat kamu preparation pas waktu Oke. wedding ya. Kira-kira dulu apa aja sih yang paling membuat Kak Gladys ini excited menjelang pernikahan? Oke, aku tuh suka banget ya nge-prepare suatu event. Jadi tuh setiap aku survei apa segala macam aku happy aja gitu. Terus juga kayak ngedesain, dekor, Yes. apa segala macam. Tapi selain itu semua ya itu kan jatuhnya penunjang hari pernikahan ya. Kan utamanya kan yang nikah kan
kita. Jadi ya Yes. pastinya diri kita sendiri juga harus dirawat. Pastinya kan Oke. treatment juga. Itu sih kan cewek kan suka lah ya treatment ya Mhm. gitu. Jadi aku happy sih Oh. menjelang pernikahan itu. Dan kamu menyiapkan semuanya berarti Menyiapkan bener sendiri IO semuanya. walaupun membantu tapi kamu pengen tetap Betul, yang pengen tetap ini ini gitu. Kamu handle sendiri. berarti nggak menyerahkan semuanya ke IO ya? Mungkin lebih ke dibantu sama wedding planner gitu. Iya zaman-zaman sekarang ada ya, zaman sekarang Bener kan bener nggak bener. repot juga kalau Jadinya mau aku nggak wedding. repot ngobrol ke banyak orang, aku ngobrolnya ke 1 2 orang. Apa aja tadi persiapan yang Kak Gladys untuk menuju ke pernikahan? Tadi kan treatment, jelas. Treatment. Apalagi? Treatment sama diet kali. Terus Pastinya ya, karena kan pengen pastinya tampil all out ya di hari Mm-mm. pernikahan yang cuman foto insyaallah juga jadi nggak seumur malu hidup banget sekali. dipajang gitu Bener, ya. seumur hidup sekali ya. Jadi benar-benar harus all out sih untuk masalah badan. Dan pastinya Mm-mm. merawat calon juga ya, pada saat itu calon suaminya juga harus dirawat, jangan cuman kita doang Kak Sadam gitu. tuh aware gak sih sama treatment? Mungkin harus aku yang ngingetin kali ya, karena dia tuh bener-bener Oh. aware cuma karena traveling apa segala macem. Kan dia kan anaknya alam banget juga ya, suka Mhm. hiking gitu-gitu. Mhm. Jadi ya emang harus diingetin sih kalau laki-laki. Iya ya. Lebih ke diingetin sih. Digeret, kita paksa di treatment ya. Dan kamu treatment pada saat itu treatmentnya apa kalau boleh tahu? Kan kalau wedding tuh macem-macem referensi dari orang. Kamu harus coba ini, kamu harus coba ini, kamu harus coba itu gitu. Kamu sendiri punya gak kayak treatment khusus yang emang kamu udah in love banget sama ini treatment? Aku tuh waktu itu cuman Juve look, terus habis itu Juve extreme look. silk skin. Yes. Terus aku botox tapi cuman area dahi doang, menghilangi kerutan ya, biar pas senyum gak ada kerutan-kerutan gitu. Yes. Sama aku maskeran aja sih, aku rajin banget sheet mask di rumah. Kamu berarti pas waktu preparation itu berapa bulan treatment udah fokus? Apa 1 bulan kah? Atau mungkin sebelumnya juga udah? Di 3 bulan 2 bulan sebelumnya sih. 3 bulan kamu langsung 3 bulan. mencobain tadi Karena Juve kan look. hasilnya kan terlihatnya maksimalnya kan di sebulan 2 bulan ya, Yes. jadi supaya lebih pas gitu. Langsung tuh 1 bulan orang-orang pada bilang, wow pakai apa Jadinya sih? pas pada Rasanya saat apa sih? pernikahan Makeupnya tuh nempel banget udah dapat gitu. hasilnya banget kan gitu. Paling notice kamu saat Juve look dan juga extreme silk skin tadi apa yang kamu rasakan? Aku ngerasa muka aku bener-bener lebih glowing banget sih. Wow. Bener-bener, terus semua aku semuanya pada bilang, "Kak, ini tuh nyerap banget loh." Jadi muka aku tuh bener-bener sangat amat well gitu untuk di make up. Jadinya lebih aduh gitu deh makanya. Bukan kamu aja yang nyadarin, tapi Tapi mua-mua muanya juga juga bener-bener berasa juga ya. berasa banget gitu, Kayak kayak make upin "Ah, kamu bagus jadi lebih banget." enak. Bener, lebih mungkin. enak, lebih nyerap, dia bilang tuh Hasilnya nyerap juga gitu. bakalan lebih gong Iya, kan. hasilnya. Terus alhamdulillahnya juga Mm-mm. orang-orang yang datang, teman-teman aku, keluarga juga bilang kayak emang Yeah. bagus banget hasilnya, pangling apa Mm-mm. segala macam gitu sih. Waktu itu pas sebelum treatment, concern look kamu itu bagian mana? Dari wajah. Sih, karena kan dari wajah Mm-mm. lebih ke arah sini ya, apa pipi ya, pipi dan rahang sini ya sih. Abis itu dahi tadi Habis mulai itu botox dahi juga juga, kan segala macem. betul. Wow. Supaya kalau lagi senyum sama sini ya, apa sih, kan di kerutan sini yang mata. Oh, di Kalau lagi bagian senyum. mata. Wow, Betul. tapi Juve look itu emang luar biasa sih, Bagus bagus ya. ya. Aku kan kerja di Youth Beauty Clinic juga kadang tuh dengar aja review-review atau testimoni dari pasien atau KOL gitu ya. Mereka bilang tuh katanya wajahnya jadi Hasilnya enak, bener. moist, terus juga kayak permasalahannya acne waktu itu KOL aku. Ada salah satu KOL permasalahan acne tiba-tiba langsung di treatment pakai Juve look dan dia dapetin wajah itu tuh kayak 1 bulan aja udah langsung glow dan kelihatan ya. jerawat itu terhempas gitu. Kamu merasakan itu gak sih? Bener-bener. Dan yang Kayak paling mungkin aku ada suka, persoalan scar kah atau pas aku acne? ini melasma ya. Oh, wow, itu bisa hilang Banyak juga. flek-flek juga, itu sih berguna banget. Apalagi yang paling aku suka tuh no downtime. Yes. Iya, nggak ada Benar kan. ya. Jadi itu membantu banget juga sih. Treatment terus no downtime itu udah kesukaan para wanita banget ya. Bener banget. Makanya aku Apalagi love kayak banget sih. downtime-nya tuh nggak perlu lama-lama. Kan kadang seperti traveler juga kan butuh make up Betul, biar kelihatan di bener. kamera lebih oke gitu. Jadi itu Juve look luar biasa Love sama banget sih, extreme silk bener, skin ya bener. tadi ya. Bener. Wow. Dan menurut aku nggak sakit, kan ada treatment yang sakit juga ya. Iya, iya, gitu. iya. Tapi menurut aku ini nggak sakit sih gitu. Kamu pain tolerance-nya gimana? Sedang ke tinggi kali ya. Sedang emang. ketinggi Iya dan merasakan sih. itu nggak sakit, masih aman? Masih aman banget, masih tolerable banget lah. Wow, keren. Walaupun hasilnya juga istilah kita bilang tuh gonggongnya gitu ya, Bener. tapi painless tuh enggak Painless. pain ya. Ya nggak Berarti segitunya bener-bener lah. bisa banget untuk
kayak ya kalau misalnya yang takut-takut jarum atau takut Bener. apapun itu ya nggak perlu Aku tuh takut. awal-awal tuh takut banget, Kak. Iya, karena Kayak takut jarumnya kan jarum, banyak kan. iya. Iya. Tapi pas aku coba kayak, oh ini masih ini banget kok. Tolerable ya. Tolerable banget gitu. Jadi Apa? bisa dicoba banget sih. Apalagi buat yang mungkin mau preparation Yes. wedding juga ya. Jadi butuh Uh. banget sih. Coba ajak Gerrit calon suaminya Yes. juga. Padahal kan biasanya kan laki-laki tuh masih lebih banyak tekstur ya di mukanya ya. Jadi bisa dibenerin pakai si Silverm X itu ya. Yes, benar. Kalau misalkan lagi treatment tuh jangan takut sama pennya itu ya. Heeh. Lihat aja hasilnya. Beauty Kamu is pasti pain ya. bakalan suka deh. Beauty is Iya kan? pain ya. Setuju kan Betul. hasilnya kan? Bagus banget. Benar, bagus. Emang luar biasa ya Juve Look dan juga Extreme Silk Skin ya. Kak Gladys, kira-kira aduh aku mau nanya apa lagi ya, banyak banget pertanyaannya banget aku ya. bakal tanyain ya. Tapi kalau misalkan nanya semua nggak kelar-kelar ya beauty semuanya. Kira-kira nih Kak, waktu itu seberapa penting sih kira-kira merawat wajah di saat preparation menuju hari H wedding? Sepenting itu karena wedding kan cuman insya Allah satu kali dalam seumur hidup ya. Jadi kita juga harus mengusahakan semaksimal mungkin penampilan kita yang cuman sekali seumur hidup itu. Dan salah satunya ya bisa lewat treatment gitu. Jadi penambahan, kalau kan kita harus effort misalnya di rumah skincare apa segala macam. Cuma kan kalau misalkan lagi lebih ditambah treatment pasti akan jadi hasilnya lebih maksimal juga kan. Yes. Penyerapan skincare di rumahnya juga jadi lebih maksimal karena kan kulitnya juga udah lebih prepare ya untuk menerima itu semua gitu sih. Dan ada hal-hal yang tidak bisa di treat di rumah juga kan, makanya Yes. kita treatment gitu Perlu sih. bantuan Perlu yang namanya di bantuan klinik juga, gitu benar ya. di klinik. Skincare kadang tuh kayak mau semahal apapun tapi di saat Bener. kulit kamu belum siap dengan Belum skincare siap, itu bener. ya juga percuma. Ya, formula-formula di skincare itu Iya, kurang masuk. bener banget. Makanya aku setuju sih yang Ya namanya kan? treatment juga kayak Untuk lebih. membantu ya. Dan setuju gak sih antara skincare dan juga treatment lebih worst treatment, lebih cepatnya. Bener, karena kan dibantu sama mesin ya. Yes, dibantu juga. Dibantu juga. Dari dalam, dari luar juga dirawat juga. Wow. Nah, kira-kira apa perubahan yang paling dirasakan oleh Kak Gladys setelah treatment gitu? Perubahannya Lebih percaya diri lebih kah? percaya diri sih. Terus aku merasa muka aku tuh lebih plumpy juga, lebih glowing. Terus juga kayak tekstur aku jadi lebih Yes. baik ya gitu. Jadi walaupun mungkin aku permasalahannya bukan bekas jerawat, cuman ada beberapa kali ya beruntusan, ada bekas jerawat hormonal lah ya dibilangnya kalau cuman satu doang gitu. Pasti ada juga sih. Yes, apalagi kalau misalkan persoalan cewek ya rata-rata tuh Benar. hate ya. Iya itu sih Menjelang kan itu kan jerawat mulai-mulai hormonal, muncul-muncul. bener. Aku tuh di area sini nih Yes. jerawatannya Nah itu gitu. dia, berarti harus gunanya juga perawatan di Benar, situ ya. benar, Kalau mau benar. dapat hasil yang kinclong harus dengan perawatan juga pastinya. Betul. Ngomong-ngomong, kenapa sih Kak tiba-tiba langsung ke Youth and Beauty Clinic? Kira-kira tahu dari mana tuh? Apa mungkin dari teman-temannya? Kan aku tahu Kak Feby juga di sini kan, di Youth Beauty Clinic. Kenal dari mana Kak? Aku taunya pasti dari medsos sih. Terus habis itu aku cari-cari juga reviewnya, kan banyaknya review di TikTok gitu. Terus banyak yang bilang di sini bagus. Terus kebetulan aku juga tinggalnya di Kemang, jadinya deket. Tapi deket sebelum sini nikah dong. di Rada Dalam. Jadi kan Oh, deket gitu. ya Heeh, gitu. Pastinya kan mencari kalau ada yang terbaik dan dekat rumah, kenapa tidak gitu Kenapa kan? tidak mencoba? Kenapa tidak mencoba gitu. Betul. Nah, kenapa akhirnya kamu itu sama Kak Sadam juga kan di Youth Beauty Clinic juga kan? Kenapa akhirnya memilih di sini juga Kak Sadamnya juga? Iya, Karena karena diajak kamu pastinya. Aku geret dia untuk Ada ikutan istri, ada suami treatment. pasti ya kalau treatment ya. Betul. Karena kayaknya agak nggak mungkin ya Sadam sendirian ke klinik gitu. Jadi harus saya geret gitu. Berarti kalau datang udah langsung berdua Iya. terus ya. Gak pernah sendiri-sendiri ya, langsung aja berdua. Betul. Nah, tadi kan aku udah tanya-tanya juga kenapa sih treatment yang paling cocok itu harus disesuai dengan kebutuhan muka. Pastinya kalau misalkan datang ke klinik harus dengan konsultasi juga dokter, kan. benar banget. Persoalan kamu pada saat itu dokter langsung jawab tentang apa nih Kak? Lebih ke aku tuh mukanya cenderung agak kering ya gitu. Hmm. Jadi memang harus dilembapin banget. Nah, sedangkan kalau Sadam itu lebih ke banyak jerawat. Jadi ya itu sih yang harus dibenerin gitu. Yes. Dan memang cocok banget ya sama Bener Juve kan? Look juga dan Juve Essential Look Skin. juga, Kalau bener. misalkan wajahnya kering itu bisa menghydrate juga Nge-hydrate, si kulit bener. kamu juga. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau misalkan orang-orang yang traveler kan jarang banget yang namanya treatment ataupun Bener. menjaga kulit. Boleh, monggo silakan.
Kamu Gimana boleh aku? kayak ngasih pendapat kah? Mhm, Kayak mhm. orang-orang yang traveler juga harus butuh juga loh yang namanya treatment. Benar, butuh banget sih karena kan kalau misalkan lagi traveling gitu ya pasti lebih sering terkena Setuju. paparan sinar matahari dibandingkan kita di Indonesia ya. Mm-mm. Jadi dengan kita tetap rajin yang menjaga pada saat traveling. Kalau aku sih sebenarnya sejujurnya aku hanya basic skincare aja kalau lagi traveling Mhm. supaya tidak repot. Nah, tapi pada saat aku pulang ke Indonesia, ke Jakarta, aku diselingin sama treatment juga untuk lebih membenarkan wajah aku ya, teksturnya, terus juga ya karena kena sinar matahari gitu aku tuh banyak melasma gitu loh, Kak. Itu kan agak susah ya kalau cuman skincare doang, agak lebih lama gitu. Jadi emang harus dibantu sama treatment gitu. Jadi ya untuk traveler gitu ya karena kita terpapar cuaca yang berbeda-beda, kondisi air juga kan itu ngaruh banget. Jadi coba harus treatment juga untuk membantu ngebus gitu. Wow, itu dia ya tipsnya untuk para traveler, content creator Bener. semuanya. Harus ya. lebih aware ya diri sendiri ya. Betul ya Kak, dari tadi nih udah ada yang nunjuk-nunjuk ya, Apa udah tuh? ada yang dada-dada di sini ya. Kita masuk ke segmen jujur tanpa filter ya. Di Takut sini ya. tuh ada pertanyaan-pertanyaan tapi kamu harus jawabnya dengan jujur ya, Oke. tanpa ada bohong-bohong ya. Oke. Oh, ini aku Boleh yang ambil dipilih salah sendiri. satu. Iya, nanti aku bacain. Dapet? Dapat satu ya? Iya. Aku bacain. Tapi jawabnya jujur ya, nggak ada filter loh di Udah sini. dekat loh. Wow, ini masih menyangkut tentang travelingnya juga ya. Deg-degan loh, takut. Pertanyaannya adalah satu negara yang paling ingin dikunjungi bersama Kak Sadam, yang belum pernah Yang belum dikunjungi pernah nih, tapi dikunjungin. pengen banget dikunjungi. New Zealand. Kenapa? Karena pengen banget ngerasain road trip pakai camper van di sana karena alamnya sebagus itu. Pengen banget sih road trip camper vanan di sana. Tapi belum. Apa yang kamu lihat juga selain itu di sana? Alamnya sih, alamnya bagus banget. Kamu suka yang alam berarti ya? Suka. Asalkan nggak harus selalu tiap hari hiking ya. Selama alamnya bisa dinikmati dengan mudah, aku suka. Wow, jujur nggak capek? Kalau alam kan terkenalnya dengan kata capek itu ya. Enggak sih, apalagi kan camper van bisa tidur di camper van, bisa istirahat kan. Spotnya banyak banget lah pokoknya kalau di New Zealand itu. Bagus banget. Orang-orang pada bilang, aku lihat reviewnya, alam terbaik tuh bener-bener di New Zealand sih. Wow, Salah luar satunya. biasa ya. Itu belum kesampaian. Belum. Ada target kapan di tahun berapa? ini. Tahun ini. Wow. Insya Allah ya, insya Allah. Udah fix. Direncanakannya sih seperti itu ya. Wow. Cuman kan saat ini belum beli tiket, jadi berarti belum fix ya. Iya, Kalau kayak iya. gitu ya. Aku tuh suka banget ngeliat konten-konten Kak Sadam sama kamu juga ya. Kalau Iya. misalkan jalan-jalan ke luar negeri, ada aja dapetnya ya. Spot-spot yang bagusnya. Itu Spot-spotnya juga jadi benar. referensi loh. Untuk kayak kita-kita juga yang mungkin kayak nanti suatu saat mau ke Mau luar kesana negeri. ya. Terus kita tahu, oh waktu itu Kak Sadam sama Kak Gladys pernah kesini Kesini. nih. Iya, Yaudah, tinggal lihat di akhirnya highlight kesana. aja kan. Wow. Gitu. Jadi referensi ya buat orang-orang. Tujuan kamu membuat sosial media itu, Untuk Citra itu. itu juga kan berarti untuk itu juga salah satunya ya. Sama untuk membagikan keindahan dunia sama orang-orang yang Wow. lihat gitu. Luar biasa ya. Kita aminkan semoga tahun ini segera ke sana. Ada lagi Amin. negara-negara lain. Udah itu aja. Aku pengen banget juga ke Kirgistan, Uzbekistan, Wow. Kazakhstan. Kak Sadam bukannya udah ya? Cuman kan Iya. aku gak ikut. Oh, Jadi kamu aku nggak ikut? aku pengen iri. Sama aku pengen banget ke Mongolia sih. Oh. Menarik banget Mongolia. Wow, luar Belum. biasa ya. Seru banget sih pastinya di sana ya, apalagi kesananya bareng suami ya. Suami, Kak Sadam bener. tipikal orang yang bener-bener menyiapkan itu semua dalam satu waktu kan. Bener banget. Terbantu Langsung- banget lah aku sama dia. Di treat like a princess ya, Treat berarti like a istrinya ya. princess, bener Berarti banget. udah tinggal duduk tenang gitu Iya. ya. Biar suami aja. Biar suami aja. Mm-mm. Ya. Nah Kak, thank you so much udah ngejawab ya. Sekarang itu ada segmen beauty tips dari Dr. Gaby. Jadi Dr. Gaby akan memberikan tips-tips soal seputar kecantikan. Kita tonton beauty tips yang satu ini. Silahkan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang leher sering lupa dirawat padahal umurnya kelihatan duluan. Beauties, banyak orang fokus merawat wajah, tapi lupa kalau leher juga mengalami proses penuaan. Secara anatomi, kulit leher cenderung lebih tipis dan memiliki produksi kolagen yang lebih sedikit dibandingin beberapa area wajah. Akibatnya, garis halus dan kulit kendur bisa muncul lebih cepat. Fun fact-nya, seringkali wajah terlihat terawat, tapi usia seseorang justru terlihat dari leher dan area bawah dagu. Jadi, mulai sekarang jangan lupa pakai skincare dan sunscreen di wajah, bawa sampai ke leher juga ya beauties.
karena anti-aging itu nggak berhenti di garis rahang. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Nah, Beauties, itu dia Beauty Tips dari Dr. Gaby. Kalau misalkan kamu punya pertanyaan-pertanyaan khusus atau mengenai tentang skin treatment, boleh langsung komen-komen di kolom komentar. Kak Gladys, thank you so much loh. Thank you, Tapi sebelum Bu. kita closing ya, aku mau tanya khusus. Nah, Oke. siapa tahu kamu bisa mencerahkan atau mungkin yang tadinya takut treatment, tiba-tiba langsung pengen mau treatment gara-gara kamu. Pertanyaan aku ini, Kak. Apa tuh? Kalau bisa memberikan satu pesan kepada perempuan yang sedang mengejar mimpi, membangun karir, sekaligus mempersiapkan pernikahan, apa yang ingin kamu sampaikan? Untuk para perempuan di luar sana, pesan dari aku, jalani hidup kalian semaksimal mungkin. Give it 100% untuk apapun yang kamu kerjakan, jangan sampai ada penyesalan dalam satu hari pun. Dan untuk para bride to be di luar sana, untuk momen seumur hidup sekali ini, pastiin kalian sudah semaksimal mungkin mempersiapkan diri kalian. Dan untuk para bride to be, untuk momen seumur hidup sekali ini, jangan lupa untuk ditambahin treatment. Kalian bisa cobain treatment yang udah aku coba, Silver X, lalu ada Juve Look juga, untuk memprepare muka kalian supaya lebih maksimal di hari bahagia kalian. Itu dia Kak Gladys Victory. Thank you so much ya Kak Thank udah main-main you, ke Kak Beauty Pot. Thank you Dek. so much. Thank Bye-bye you, Beauty Beauties. Beauty Pot by Youth and Beauty.